Ketika Allah menceritakan sebuah kisah dalam Al-Quran, maka kisah itu bukan sekadar cerita penghibur. Ia bukan dongeng, bukan pula catatan sejarah yang mati. Setiap kisah yang Allah abadikan adalah ayat, tanda kekuasaannya, dan ibrah, pelajaran hidup bagi siapa saja yang beriman. Di antara kisah itu adalah kisah Ashabul Kahfi, para pemuda penghuni gua, yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah ini unik. Ia penuh misteri, tetapi juga penuh makna. Ia bercerita tentang pemuda, iman, pengasingan, dan perlindungan Allah. Namun, yang lebih penting, kisah ini bukan hanya kisah mereka. Ia adalah kisahmu. Karena perjalanan hidup mereka seakan menjadi cermin perjalanan orang beriman di akhir zaman. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda beriman yang hidup di bawah pemerintahan seorang raja zalim, yang dalam tafsir disebut Raja Dqyanus. Sang raja memaksa rakyat untuk menyembah berhala dan menolak Allah. Namun ada sekelompok pemuda yang menolak tunduk. Mereka berasal dari kalangan bangsawan, anak muda berstatus tinggi, tetapi iman di hati mereka menolak kekufuran. Mereka lalu melarikan diri dari kota, mencari tempat perlindungan, hingga menemukan sebuah gua. Di dalam gua itulah mereka berdoa sebagaimana termaktub dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Ya Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi MU, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Allah pun mengabulkan doa mereka dengan cara yang menakjubkan. Mereka ditidurkan selama 309 tahun. Setelah bangun, dunia sudah berubah. Kekuasaan zalim telah runtuh, dan negeri itu dipimpin penguasa beriman. Pesan utama dari kisah ini. Allah tidak menyingkap detail nama mereka, jumlah pasti mereka, atau gua mereka berada di mana. Mengapa? Karena yang penting bukan siapa mereka, tetapi apa pelajaran dari kisah mereka. Di antara pesan utamanya. 1. Iman lebih berharga dari dunia. Mereka meninggalkan rumah, harta, dan status demi iman. 2. Pemuda adalah agen perubahan. Allah menekankan bahwa mereka pemuda. Bukan orang tua, bukan pejabat, tetapi pemuda yang membawa perlawanan. 3. Kebenaran selalu terasing. Mereka hanya segelintir di tengah masyarakat. Tetapi justru yang sedikit itulah yang diselamatkan. 4. Pertolongan Allah datang dengan cara tak terduga. Tidur ratusan tahun adalah cara Allah melindungi iman mereka. Mengapa kisah ini relevan dengan akhir zaman? Rasulullah menganjurkan membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Mengapa surat ini? Karena seluruh isi surat Al-Kahfi penuh dengan isyarat fitnah akhir zaman. 1. Fitnah akidah sebagaimana kisah Ashabul Kahfi. 2. Fitnah harta sebagaimana kisah si pemilik dua kebun. 3. Fitnah ilmu sebagaimana kisah Nabi Musa dan Hidrir. 4. Fitnah kekuasaan sebagaimana kisah Zulkarnain. Kisah Ashabul Kahfi mewakili fitnah akidah, bagaimana menjaga iman ketika dunia menolak Allah. Mari kita tarik kisah ini ke realitas kita. Jika gua adalah simbol perlindungan iman, maka gua di zaman ini bukanlah tempat batu di pegunungan, melainkan bentuk pengasingan hati dari fitnah dunia. Gua bisa berupa masjid, tempat kita mencari ketenangan dari hiruk-pikuk dunia. Gua bisa berupa majelis ilmu, tempat kita menumbuhkan iman. Gua bisa berupa keluarga yang syalih, benteng dari arus budaya rusak. Gua bisa berupa komunitas kecil orang-orang beriman, walau asing, tapi menjadi perisai dari kebatilan. Sementara, Raja Zalim, di zaman ini bisa berupa sistem yang menyingkirkan Allah dari kehidupan, bisa berupa ideologi yang menolak syariat, atau bisa berupa budaya global yang memaksa kita ikut arus hedonisme, sekularisme, dan liberalisme. Ujian Ashabul Kahfi dan ujian kita di akhir zaman sejatinya sama, hanya berbeda wadah. Mereka dipaksa menyembah berhala. Kita dipaksa menyembah uang, popularitas, dan kesenangan dunia. Mereka dikejar raja kafir. Kita dikejar stigma, tuduhan, kolot, atau radikal, hanya karena berpegang teguh pada agama. Mereka bersembunyi di gua. Kita harus mencari gua berupa iman, ilmu, dan jamaah. Tidur panjang Ashabul Kahfi juga punya makna mendalam. Ia seolah menggambarkan bahwa orang beriman bisa saja diasingkan, disingkirkan, bahkan dianggap mati dari peradaban. Tetapi, Allah akan membangunkan mereka kembali di masa yang tepat, ketika kondisi dunia sudah berubah. Ini mengajarkan kita
Jangan takut jika perjuangan Islam seakan tidak didengar. Jangan putus asa jika dakwah dianggap kalah. Karena Allah punya skenarionya sendiri. Dajjal adalah fitnah terbesar di akhir zaman. Ia akan datang membawa tipu daya, mengaku sebagai Tuhan, memberi kesenangan dunia bagi yang tunduk padanya, dan mengancam siapa saja yang menolak. Kisah Ashabul Kahfi adalah miniatur perjuangan melawan Dajjal. Mereka melawan Raja Zalim yang ingin dipertuhankan. Mereka memilih iman walau kehilangan dunia. Mereka diselamatkan Allah dengan cara yang tidak masuk akal. Siapa yang meneladani Ashabul Kahfi, ia akan selamat dari fitnah Dajjal. Jika kamu seorang pemuda muslim di zaman ini, maka Ashabul Kahfi adalah kisahmu. Ketika kamu menutup HP agar tidak menonton yang haram, kamu adalah Ashabul Kahfi. Ketika kamu menolak ikut pergaulan bebas walau dianggap aneh, kamu adalah Ashabul Kahfi. Ketika kamu menolak ikut arus dunia yang menyingkirkan Allah, kamu adalah Ashabul Kahfi. Mereka hanya segelintir, tetapi Allah muliakan. Begitu pula orang beriman di akhir zaman, jumlahnya mungkin sedikit, tetapi merekalah yang Allah selamatkan. Kisah Ashabul Kahfi adalah seruan bagi setiap muslim, khususnya para pemuda. Ia adalah ajakan untuk berani berbeda, berani asing, berani meninggalkan dunia demi iman. Ingatlah, dunia ini fana. Kekuasaan sebesar apapun akan runtuh. Tetapi iman yang tertanam dalam hati akan hidup selamanya. Maka, carilah guamu. Bentengilah imanmu. Bergabunglah dengan sahabat-sahabat syalihmu. Dan jangan takut dianggap asing. Karena asing itulah yang Allah janjikan keselamatan. Ashabul Kahfi bukan hanya kisah terdahulu. Ia adalah kisah kamu, anak muda di akhir zaman.